pada temperatur 600-800 derajat Celcius baja sudah mengalami terjadi deformasi, ya. Dia akan mengalami perubahan bentuk. Ya. Oke, jadi mutlak ya untuk mendapatkan struktur tungku peleburan yang tahan terhadap temperatur tinggi, ya, kita memerlukan material yang namanya material refraktori. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, di sebelah kanan, di sini ada tabel beberapa jenis dari material refraktori. Ya. Dari temperatur lebur 3.400 derajat Celcius hingga yang paling rendah itu di sini ada, yang paling tinggi di sini ada grafit 3.400 derajat Celcius. Kemudian ada yang paling rendah di sini kaolin, ya, Al2O3 dan SiO2, campuran Al2O3 dan SiO2, kaolin. Ini sekitar 1.800 derajat Celcius. Oke. Kembali lagi tadi ke pertanyaan. Nah, kalau tadi selama ini kita tahu bahwa yang kita sering jumpai umumnya adalah material logam itu baja. Temperatur 1.550 derajat Celcius. Pertanyaan saya, ada nggak material logam yang titik leburnya lebih dari 1.800 derajat Celcius? Ada nggak? Artinya dia bisa digunakan untuk menggantikan material refraktori. Ada yang tahu nggak? Kira-kira ada nggak? Oke. Ada beberapa logam sebetulnya yang titik leburnya jauh di atas temperatur logam. Tungsten bukan, Pak? Iya, salah satunya tungsten, ya. Tungsten itu siapa tadi yang jawab? MXN, Pak. Oke, MXN ya. Ya, betul, tungsten salah satunya ya. Temperaturnya sekitar 2.800 atau 3.000 derajat Celcius. Tapi ini jarang digunakan. Wolfram, Pak? Ya, wolfram juga, betul. Wolfram, ya. Wolfram juga. Hanya saja umumnya, ya, logam dengan temperatur lebur yang sangat tinggi itu harganya sangat mahal. Ya. Jadi sangat jarang sekali, ya. Kecuali mungkin di beberapa peralatan lab, ya, peralatan lab atau peralatan karakteristik analisis untuk pengujian lab, ya, itu mungkin ada beberapa yang menggunakan logam temperatur tinggi sebagai wadah untuk proses pengolahan mineral. Mungkin seperti kalau tungsten, mungkin tungsten itu ada beberapa juga yang menggunakan tungsten, ya, sebagai wadah tempat proses peleburan skala untuk peralatan lab, dan juga ada platinum, ya. Oke. Tapi itu kembali lagi, ya, harganya yang mahal, ya, menyebabkan penggunaan logam-logam tadi tidak memungkinkan untuk diaplikasikan pada skala industri. Ya. Jadi umumnya material refraktori yang digunakan berbasis seramik, ya, seperti magnesium oxide, chromium oxide, ya, kemudian ada lempung, Pak, dioxide, ya, dan juga ada alumina. Oke. Oke, nah ini wah kecil nih, nggak tahu di tempat saya kecil, di tempat kalian bisa jelas nggak? Atau coba yang ini kalau saya buat seperti ini full screen nggak di tempat kalian? Tidak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Oke, berarti lag-nya lama ini. Oke, bentar. Oke, sudah pindah lagi ya ke di slide berapa ini? Slide yang kalian lihat slide berapa? Refraktori 3. Persentingnya hilang, Pak. Kenapa? Slide-nya hilang, Pak. Slide-nya hilang? Oh, Iya, sebentar. Pak. Belum presenting, Pak. Oh, belum presenting. Keluar berarti tadi.
Oke, udah muncul belum? Udah, Pak. Refraktori 3 ya? Iya, Pak. Oke. Oke, jadi di sini tabel ini menunjukkan kondisi ya di mana refraktori digunakan ya. Pada kondisi pemilihan refraktori untuk kondisi seperti apa yang digunakan ya. Jadi di sini misalkan pada kondisi oksidasi ya, pada kondisi lingkungan yang terjadi proses oksidasi ya, maka di sini refraktori yang tepat untuk kondisi tersebut adalah oksida ya, material refraktori yang berbentuk senyawa oksida, diantaranya bisa berupa silikon dioksida ya, SiO2, kemudian bisa juga fire clays, ini gabungan antara SiO2 dan Al2O3 ya. Kemudian bisa juga terbuat dari material karbon dan grafit. Jadi tiap-tiap kondisi ya, tiap-tiap kondisi itu memerlukan refraktori yang berbeda ya. Kalau kita salah melakukan pemilihan refraktori terhadap suatu lingkungan tertentu ya, itu akan menyebabkan biasanya refraktorinya umur pakainya tidak akan lama ya. Jadi ada yang namanya sama seperti logam ya. Kalau logam terkorosi ya, kalau di refraktori juga sama ya, istilahnya korosi ya. Jadi umur pakainya tidak akan lama ya. Refraktori akan habis terkikis akibat tadi pemilihan yang tidak tepat ya. Terkikisnya refraktori bisa jadi karena senyawa yang terdapat di refraktori bereaksi dengan senyawa yang dihasilkan dalam proses lingkungan reaksi pada proses pengolahan mineral yang berlangsung ya. Oke. Jadi di sini ada beberapa macam kondisi ya dalam proses pengolahan mineral. Biasanya kondisinya dalam proses lingkungan oksidasi ya. Kemudian ada kondisi dengan atmosfer yang penuh dengan steam ya, uap ya, atau kadar uap air yang tinggi. Kemudian proses pengolahan mineral dengan kondisi lingkungan penuh hidrogen ya. Kita tahu bahwa hidrogen biasanya dan karbon monoksida ya, itu digunakan sebagai gas reduktan untuk mereduksi senyawa logam oksida menjadi logam besi. Kemudian juga ada kondisi proses peleburan dengan atmosfer berupa yang penuh dengan sulfur dan sulfat ya. Ini biasanya dalam proses pengolahan logam mate ya. Kemudian ada fuel as ya. Ini biasanya fuel as ini, kondisi dengan fuel as ini pada tungku-tungku peleburan yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, atau juga bisa terjadi pada bisa digambarkan pada kondisi proses pembakaran batu bara dalam boiler ya, dalam sebuah boiler ya. Walaupun di sana tidak terjadi proses peleburan, tetapi proses pembakaran yang terjadi berlangsung pada temperatur yang sangat tinggi sehingga diperlukan material refraktori ya, material yang tahan terhadap temperatur tinggi di sekitar dinding dari bejana tersebut ya. Kemudian ada chlorine dan fluorine ya, dan juga ada kondisi, nah ini juga yang dua terakhir ini penting ya. Jadi kondisi asam dan basa ya, itu tidak hanya ada dalam proses hidrometalurgi ya, tapi sedikit berbeda di sini asam dan basa. Jadi kondisi asam dan basa ini nanti digambarkan dengan sifat keasaman dan kebasahan dari slag ya, dari slag.
Jadi selah atau terak itu nanti kita bahas secara detail minggu depan, ya. Tetapi penting untuk disampaikan di sini, ya. Selah, ya. Ada yang tahu nggak selah? Selah itu apa? Atau terak? Jumlah Pak. Silakan. Siapa? Sadrak Pak. Jangan sadar. Kalau nggak salah selak itu apa ya Pak? Sisaan dari pig iron Pak yang nggak masuk ke pig iron. Ya, saya kembali lagi ke slide-nya sudah bergerak belum? Sudah bergerak Pak. Oke. Jadi pada proses peleburan biji besi, ya, di dalam biji besi itu sendiri, ya, itu senyawa logamnya, kita tahu senyawa logamnya besi oksida, ya, dalam biji besi, ya. Mungkin kalian sudah pernah dapat mata kuliah PBG, ya, sebelumnya. Jadi pada suatu biji logam itu biasanya terdapat senyawa logam oksida dan senyawa pengotor, ya. Pada biji besi, senyawa logam oksidanya itu biasanya umumnya itu hematit atau magnetit, Fe2O3 atau Fe3O4. Pengotornya, senyawa pengotornya itu umumnya SiO2, kemudian dan ada sedikit Al2O3 biasanya. Nah, ketika biji besi ini dilebur, ya, senyawa logam oksida tadi, ya, magnetit dan hematit akan tereduksi menjadi logam besi. Ya. Nah, bagaimana dengan senyawa pengotornya tadi, SiO2 dan Al2O3? Ini juga sama, akan lebur, akan berubah fasanya, ya, dari padat menjadi cair. Nah, senyawa pengotor yang sudah cair tadi itu kita sebut terak, selah, ya, kita sebut selah. Kalau kita lihat di sini, ya, di gambar logam cair yang berwarna merah di bagian bawah, selah di bagian atas, ya. Ini terpisah secara otomatis, ya, dengan sendirinya dikarenakan perbedaan densitas, ya. Jadi logam cair berada di bawah, ya, selah berada di atas logam cair, ya. Nah, selah ini, ya, umumnya itu dikelompokkan menjadi dua. Berdasarkan sifat kebasaannya itu dikelompokkan menjadi dua. Menjadi dua, ya. Asam dan basa. Ada satu lagi di tengah-tengah, netral, ya. Jadi bukan cuma larutan dalam hidrometalurgi, ya, reaksi kimia asam dan basa, tapi dalam proses peleburan kondisi asam dan basa itu ditujukan pada selah, ya, terdapat pada selah, ya. Dapat pada selah. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, selanjutnya, ya, yang pertama tadi refraktori digunakan karena sifat sifat stability-nya terhadap panas yang cukup baik. Artinya dia mampu tahan terhadap temperatur yang sangat tinggi, ya, ketahanannya terhadap temperatur yang sangat tinggi sangat baik, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, pemakaian refraktori ini juga diperuntukkan untuk mencegah terjadinya heat loss, ya. Jadi refraktori, ya, selain harus tahan terhadap temperatur tinggi, juga harus mampu memiliki sifat mampu menahan panas, ya, agar tidak keluar dari sistem, ya. Jadi dengan menggunakan refraktori diharapkan rugi-rugi panas atau heat loss yang terjadi sangat kecil, ya. Ini nanti ada kaitannya dengan energi yang digunakan, ya. Kalau kita memiliki suatu tungku peleburan yang rugi-rugi panasnya, yang heat loss-nya sangat tinggi,
otomatis kita membutuhkan energi yang sangat besar agar proses peleburan dapat terjaga pada temperatur yang kita inginkan. Ya. Tapi dengan memilih refraktor yang tepat, ya, kita dapat meminimalkan penggunaan energi, ya, kita dapat mengefisiensikan penggunaan energi, dikarenakan rugi-rugi panas yang terjadi sangat-sangat kecil. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, refraktori, ya, di sini ada PR di sini, ya, kemudian di sini di tengah sini, ya, ini refraktori, ya. Jadi kalau kita lihat profil temperaturnya, ya, kita lihat profil temperaturnya di sini, ya, sehingga temperatur nanti di dinding, di sini sel kita sebutnya sel dinding baja, ya, itu cukup rendah, sehingga nanti rugi-rugi panasnya sangat-sangat kecil. Ya. Kita lihat profil temperaturnya menurun. Ya. Nah, di sini ada persamaan-persamaan bagaimana kita menentukan tebal dari refraktori yang kita butuhkan supaya panas, rugi-rugi panas yang terjadi seminimal mungkin, ya. Selain pemilihan jenis refraktori, ya, yang tepat, kita juga harus bisa menghitung, ya, seberapa tebal, ya, refraktori yang kita butuhkan, ya. Seberapa tebal refraktori yang kita butuhkan, ya. Jadi di sini ada persamaannya, ya, persamaan perhitungan kalornya. Nilai kalau kalian ini kalau saya dulu, ya, di teknik mesin dulu waktu S1 saya dapatkan persamaan ini, ya, itu pada mata kuliah perpindahan panas, heat transfer. Saya nggak tahu kalau di teknik pertambangan dapat nggak mata kuliah heat transfer, perpindahan panas, heat and mass transfer. Belum ada Pak perpindahan. Belum dapat, ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti sebetulnya nggak terlalu sulit persamaan ini, ya. Persamaan ini nggak terlalu sulit karena ini karena di sini persamaannya hanya melibatkan persamaan konduksi, ya, konduksi dan konveksi, ya, di sini, ya, konduksi dan konveksi panas. Jadi ketebalan resistansi termal dari tiap-tiap dinding, ya, dari tiap-tiap media di sini itu diperhitungkan untuk menghitung dari ketebalan si refraktori, ya. Saya pikir sudah dapat heat and mass transfer, jadi saya nggak perlu menjelaskan ini secara detail, ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti di belakang nanti ada literatur, kalian nanti bisa baca lebih detail lagi untuk persamaan ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya persamaan ini menggambarkan dari jadi mirip seperti proses persamaan ini didapatkan seperti kita menghitung total hambatan pada listrik, ya, seper R1, seper R2, seper R3, seper R4, di mana tiap-tiap hambatan itu adalah panas yang melewati media yang digunakan, ya. Seperti misalkan dari TS TR, ini XS slag, maka di sini nanti hambatannya adalah X per K, di mana K adalah nilai konduktivitas dari slag, ya. Kemudian begitu juga untuk refraktori, kemudian untuk insulasi. Jadi biasanya setelah refraktori itu ada insulasi, nanti akan kita bahas berikutnya, ya, di slide berikutnya. Kemudian baru terakhir setelah insulasi, ya, setelah material insulasi, ya, itu ada sel. Sel ini adalah plat, biasanya plat baja, ya, plat baja untuk menahan konstruksi terakhir dari tungku peleburan. Ya. Oke.
Oke, ini beberapa contoh penggunaan refraktori pada tungku peleburan. Ya. Jadi kalau di sini ada tungku arc furnace ya. Ini biasa, ini tungku ini kalau di Indonesia ini yang menggunakan tungku ini ada PT Krakatau Steel ya. PT Krakatau Steel menggunakan arc furnace. Mereka menggunakan untuk melebur sponge iron ya. Jadi sponge iron itu adalah biji besi yang sudah melalui proses reduksi ya. Kemudian dilebur sehingga diperoleh logam baja cair ya. Jadi kalau kita lihat di sini proses refraktori, material refraktori ada pada bagian bawah ya, pada bagian bawah tempat proses peleburan terjadi, dan juga pada bagian dinding atas dan dinding penutup ya. Penampaknya seperti ini ya, bagian dalamnya untuk tungku arc furnace ya. Tungku ini kelebihannya dibandingkan dengan blast furnace, perbedaannya dibandingkan blast furnace. Kalau blast furnace tadi bahan bakarnya menggunakan kokas ya. Kokas itu adalah batu bara yang dikarbonisasi atau batu bara yang diarangkan. Kalau untuk arc furnace ini bahan bakarnya, sumber energinya berasal dari listrik ya. Kalau di blast furnace temperatur leburnya kisaran 1500 sampai 1600 derajat Celcius. Di arc furnace ini temperatur leburnya bisa mencapai 1800 derajat Celcius. Oleh karenanya material refraktor yang digunakan nanti berbeda dengan yang digunakan pada blast furnace. Oke, nah berikutnya ini jenis tungku lainnya ya. Tadi sudah ada blast furnace, kemudian sudah ada arc furnace. Ini adalah flash furnace ya. Flash furnace ini biasanya digunakan untuk mengolah nikel sulfida ya, biji nikel sulfida menjadi nikel mate ya. Ini ada di Inco Valley ya yang menggunakan tungku ini. Mereka untuk memproduksi logam nikel mate ya. Kalau kita lihat di sini di sisi sebelah kanan di sini konstruksi bata apinya seperti ini ya. Hampir seluruh dari konstruksi tungku flash furnace ini dilapisi oleh material refraktori. Kalau kita lihat di sini terdapat beberapa jenis warna berbeda. Ini menunjukkan bahwa jenis-jenis refraktori yang digunakan berbeda untuk pada tiap bagian dari dinding tungku flash furnace tersebut ya. Karena mungkin pemilihan bisa juga didasarkan diklasifikasikan atas perbedaan area temperatur proses peleburan yang terjadi di dalam suatu sistem. Oke. Ini yang berikutnya ya. Saya minum. Ini yang berikutnya ini tungku rotary kiln. Mungkin kalau adik-adik sudah pernah berkunjung ke LIPI kemarin bisa melihat tungku peleburan ini di laboratorium pirometalurgi. Jadi tungku peleburan ini berupa tungku horizontal, ya, tungku horizontal berpenampang lingkaran. Ya. Jadi tungku ini dalam prosesnya berputar, ya, berputar di dalamnya diberikan sumber panas. Ya. Jadi bentuknya penampangnya lingkaran, ya, otomatis bata apinya juga disusun membentuk lingkaran. Ya. Namun ada beberapa rotary kiln, ya, tungku rotary kiln yang ukurannya lebih kecil, biasanya tidak menggunakan refraktori bata api, ya, tapi menggunakan refraktori yang berbentuk serbuk, ya, yang dicorkan pada dindingnya. Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Nah, oh iya, tungku rotary kiln ini, ya, untuk skala industrinya, ya, itu bisa digunakan, kalau di Indonesia ini digunakan oleh PT
MJS, itu dulu MJS, tapi mungkin sekarang sudah tidak beroperasi pabriknya ya. Meratus Jaya Iron and Steel di Kalimantan ya. Mereka menggunakan tungku rotary kiln untuk mereduksi biji besi menjadi direct reduced iron DRI atau kita sebut sponge iron ya. Jadi ini bahan baku yang digunakan oleh Krakatau Steel ya untuk dilebur pada arc furnace tadi menjadi logam baja ya. Tapi selain itu ya, selain untuk pengolahan biji besi ya, ada satu lagi teknologi yang menggunakan rotary kiln dalam proses pengolahan mineral, yaitu teknologi RKEF ya. Rotary kiln electric furnace. Jadi teknologi ini gabungan proses pengolahan biji nikel menggunakan rotary kiln dan electric furnace RKEF untuk mengolah biji nikel menjadi ferronikel. Itu sekarang banyak digunakan di beberapa smelter di Sulawesi. Itu ada di Morowali ya, IMIP Morowali Industrial Park ya. Itu umumnya mereka menggunakan teknologi RKEF, rotary kiln electric arc furnace. Hanya saja rotary kiln di sini berfungsi sebagai pre-reduksi biji nikel. Jadi temperaturnya sekitar 700 atau 800 derajat Celcius. Jadi tidak terlalu tinggi temperaturnya ya. Tidak terlalu tinggi dibandingkan untuk mengolah biji besi menjadi DRI. Kalau untuk pengolahan biji besi menjadi DRI ini temperaturnya bisa mencapai 1000 sampai 1100 derajat Celcius. Ya. Kalau di teknologi RKEF tadi fungsinya hanya sebagai pre-reduksi ya. Nah, proses peleburannya nanti ada di electric furnace. Makanya teknologinya gabungan RKEF, rotary kiln dan electric furnace. Ya. Nah, untuk proses reduksi, oksidasi, kalsinasi dari batuan mineral itu nanti akan kalau nggak salah itu akan kita pelajari di pertemuan keempat atau kelima ya. Oke, nah ini selanjutnya bentuk-bentuk refraktori. Nah, ya. Jadi ada beberapa macam ya bentuk-bentuk refraktori. Yang pertama berbentuk bata ya, berbentuk bata. Sedikit agak tebal dibandingkan bata biasa, ya, bata merah biasa. Kurang lebih hampir 2 kalinya lah tebalnya dibandingkan bata merah biasa. Ya. Bentuknya ada yang standar, lurus, persegi, ya. Ada juga yang berbentuk trapesium. Nah, umumnya yang berbentuk trapesium ini digunakan ketika kita ingin membentuk profil lingkaran. Ya. Untuk membentuk dinding dengan profil lingkaran, kita menggunakan bata api berbentuk trapesium. Kemudian ada material refraktori berbentuk fiber. Ya. Ini contohnya mungkin glass wool. Kalau adik-adik mungkin pernah bongkar knalpot ya, biasanya dalam knalpot itu ada lapisan penahan panas ya, glass wool biasanya itu ya, yang berwarna kuning. Kemudian ada rock wool ya, berwarna putih, dan ada ceramic fiber ya. Jadi tingkatan ketahanan terhadap temperaturnya ini biasanya paling rendah glass wool, kemudian rock wool, kemudian ceramic fiber. Ya. Ceramic fiber ini bisa tahan sampai temperatur di atas 1000 derajat Celcius. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, bentuk refraktor yang ketiga itu berbentuk serbuk atau monolitik, ya, berbentuk serbuk atau monolitik, ya. Ini ada castable, ya. Umumnya yang sering terdapat di pasaran itu castable, ya. Dia Al2O3 dan SiO2, senyawa yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada magnesit, ada silika, dan juga ada mortar. Ya. Penggunaannya bagaimana? Kalau untuk yang serbuk, biasanya kalau yang serbuk itu biasanya sama penggunaannya seperti
kita mengaduk coran semen dan pasir, ya, biasanya ditambahkan air, kemudian setelah ditambahkan air baru dicetak atau dicetak ke dalam suatu cetakan tertentu, atau bisa juga langsung ditempelkan ke dinding yang akan dilapis. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Oke, ini yang untuk yang refraktori berbentuk bata. Ya. Jadi ini ada berbagai macam, ya, bentuk bata. Ada yang standar, tadi saya sudah sampaikan, ya, standar kotak persegi panjang dengan dimensi 230 kali 114 kali 65. Ini ukurannya standar, ya, untuk bata, untuk refraktori jenis bata. Kemudian ada yang berbentuk trapesium, ya, ini untuk membentuk side wall berbentuk lingkaran, ya, seperti ini. Kalau untuk yang standar biasanya yang di belakang ini, ya, di bagian belakang ini, ya, biasanya untuk yang konstruksi berpenampang persegi, ya. Kemudian ada juga arch brick, ya. Arch brick ini biasanya sini nggak ada gambarnya, untuk profil busur, ya, untuk profil busur arch brick ini, ya, untuk profil busur. Ini juga key brick, ini key brick juga sama untuk profil busur. Nah, untuk skew brick ini biasanya pada area-area tertentu di dalam furnace, ya, di dalam tungku peleburan, ya, biasanya pada bagian lubang pengeluaran logam cair ataupun slag, ya, lubang pengeluaran slag. Biasanya digunakan profil bata seperti ini, skew brick. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat biasanya umumnya di bata api itu tertera angka, ya. Biasanya kalau nggak SK, BA biasanya, ya. Tapi umumnya SK. Dia tertera angka SK 30, SK 32, 34, ya. 36 paling tinggi biasanya SK 38. Ini menunjukkan ketahanan dia terhadap temperatur tertentu. Misalkan untuk SK 30 ini untuk temperatur maksimal 1000, SK 32 1200, SK 34 1400, SK 36 1600, SK 38 1800. Ya, 1800 derajat Celcius, ya. Jadi ketahanan terhadap temperatur dilihat dari angka terakhir. Ya. Oke, kemudian untuk merekatkan satu bata dengan bata lain itu menggunakan material apa? Kalau pada konstruksi bangunan gedung, biasanya bata direkatkan dengan bata menggunakan semen, ya. Nah, pada material refraktori, ya, bata dan bata ini direkatkan menggunakan sama semen juga, tapi istilahnya semen api, karena batanya bata api, ya, jadi semennya semen api, ya, atau istilahnya mortar, ya. Jadi bata ini direkatkan satu sama lain menggunakan mortar, ya. Nah, dalam teknisnya, ya, berbeda dengan konstruksi bangunan. Biasanya antara bata dan bata pada konstruksi bangunan itu direkatkan dengan ketebalan yang cukup tebal, biasanya 1 sampai 2 cm, ya, kalau untuk bangunan, konstruksi bangunan. Tapi untuk tungku peleburan, ya, antara bata api satu sama lain itu direkatkan dengan menggunakan mortar dengan ketebalan yang sangat-sangat tipis, 1 sampai 2 mili, ya. Tidak boleh terlalu tebal, ya. Tidak boleh sangat tebal, ya. Karena jika sangat tebal, kekuatan semen api ini tidak sekuat bata api, ya. Jadi ketahanan terhadap temperaturnya juga tidak sekuat bata api, tidak sebagus bata api. Sehingga kalau terlalu tebal, ada kemungkinan nanti suatu saat semen api akan terkikis oleh cairan logam dan cairan slag, sehingga nanti logam dan slag akan mengalir di sela-sela antara bata tadi akibat menembus semen dan mortar api tadi. Ya, jadi penggunaannya harus sangat-sangat tipis, 1 sampai 2 mili. Oke. Izin bertanya, Pak. Silakan.
Siapa? Saya Daniel Sirait, Pak. Saya Silakan. izin bertanya, Pak. Untuk semennya, apa hanya semen saja atau ada campuran pasirnya, Pak? Oh ya, berbeda dengan konstruksi bangunan, hanya semen saja di sini. Jadi hanya semen aja, hanya semen api saja di sini. Cuman yang perlu jadi catatan, di sini biasanya pada semen api juga sudah diterakan kode yang setipe dengan bata yang digunakan. Jadi kalau misalnya di sini bata apinya tipenya SK34, semen apinya juga harus menggunakan semen api dengan tipe yang sama SK34 juga. Atau bisa juga lebih tinggi di atasnya nggak apa-apa, asal jangan lebih rendah. Nah, satu lagi yang penting ya. Nah, ini satu lagi yang penting untuk satu yang sangat penting dalam bata api ya. Bata api ini harus memiliki densitas yang sangat tinggi ya, atau porositasnya sangat-sangat rendah ya. Karena jika porositasnya besar ya, karena kan bata api ini dibuat dari serbuk yang kemudian nanti kita lihat nanti. Jadi bata api ini proses pembuatannya ada dari serbuk kemudian disinter sehingga dia memadat seperti ini ya. Proses dari powder menuju sintering sehingga berbentuk padatan seperti ini itu melewati beberapa tahapan ya, sehingga sangat memungkinkan timbul porositas di dalamnya ya. Nah, untuk bata api yang bagus ya, porositasnya harus serendah mungkin agar cairan logam atau slak tidak terinfiltrasi ke dalam bata api ya. Karena jika terinfiltrasi itu akan mengurangi umur pakai dari bata api ya. Nah, ini ya. Jadi densitas bata api harus betul-betul sangat-sangat tinggi ya. Porositas di dalamnya harus sangat-sangat minim, karena kalau tidak selak akan masuk ke dalamnya seperti ini ya. Ini disebut korosi ya. Jadi selak akan mengkorosi bata api sehingga di sini selak yang berwarna putih akan masuk ke dalam bata api. Ini nanti akan mengurangi sifat ketahanan dari bata api itu sendiri ya. Umur pakainya juga akan semakin pendek jika dia sudah mulai terinfiltrasi ya. Nah, berikutnya slide berikutnya ini bentuk refraktori yang berbentuk fiber ya. Bentuk fiber biasanya rock wool, biasanya glass wool warna kuning ya. Ini surface temperaturnya maksimal sekitar 150 derajat Celcius. Kemudian rock wool ya. Rock wool macam-macam, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna coklat agak terang, putihan gitu ya. Itu maksimum temperatur surface-nya itu di atas glass wool sekitar 650 derajat Celcius ya. Harganya tentunya lebih mahal dibandingkan dengan glass wool ya. Kemudian yang terakhir ada ceramic fiber ya. Ceramic fiber ini temperatur surface-nya bisa sampai 1200 sampai 1600 derajat Celcius ya. Harganya tentunya jauh-jauh lebih mahal dibandingkan dengan glass wool dan rock wool. Oleh karena itu untuk melakukan pemilihan terhadap refraktori itu kita harus betul-betul cermat ya, karena jika salah memilih ya itu akan berdampak terhadap ketidak efisiensian penggunaan biaya ya. Jadi cost-nya akan meningkat ya. Bisa juga umur pakainya tadi menjadi lebih pendek ya, sehingga biayanya menjadi bertambah untuk mengganti material refraktori yang sudah rusak tadi. Oke.
Nah, ini yang bentuk yang terakhir ya, tadi yang bentuk powder ya. Kita sebut sebagai kita sebut juga monolitik ya, monolitik atau powder refractory ya. Jadi sama ya, biasanya kodenya ya dituliskan dengan angka ya, seperti bata api, kalau tadi SK, tapi kalau di cast table ya atau di refractory powder lainnya itu biasanya menggunakan angka C strip, kemudian dua angka terakhir menunjukkan maksimum service temperatur ya, ketahanan terhadap temperatur maksimal ya, biasanya seperti itu ya. Nah, proses penggunaannya kalau bata api tadi disusun ya, kalau untuk yang powder ini bisa di spray gun ya, menggunakan spray gun disemprotkan ya. Atau bisa juga seperti orang melester ya, langsung ditempelkan ke bagian yang akan ditempelkan refraktorinya ya. Jadi seperti orang melester. Nah, kalau kita lihat di sini biasanya sih kalau untuk yang produk-produk monolitik ini biasanya umumnya digunakan untuk proses pelapisan ya, pelapisan atau repair. Jadi kalau misalnya biasanya pada kasus di blast furnace ya, itu awalnya menggunakan refraktori bata api, tapi jika ada sebagian area yang bata apinya terkikis atau terkorosi, biasanya kemudian ditambalkan oleh material castable dengan cara bisa disemprotkan atau bisa di plaster ya, atau bisa di plaster pada bagian yang terkorosi tadi, dengan catatan material castable atau material powder yang digunakan itu serupa dengan material bata api yang akan ditambal. Jadi kalau kita lihat di sini proses pengerjaan untuk bata api dan powder ya. Jadi kalau untuk bata api ya, proses pembuatan bata api dilakukan oleh pabrik ya. Dilakukan oleh pabrik itu meliputi pressing ya. Jadi bahan bakunya powder ya, kemudian dicampur ya. Mungkin ada Al2O3, SiO2 ya. Kemudian ada sedikit CaO untuk perekat ya, dicampur dengan komposisi tertentu, kemudian dicetak dan ditekan sehingga berbentuk bata. Jadi sama seperti orang membuat bata merah ya. Dicetak, kemudian ditekan, namun sama juga masih di drying, kemudian di firing ya, dibakar. Hanya saja proses pembakarannya sangat jauh lebih tinggi ya kalau dibandingkan dengan proses pembakaran pada bata merah ya. Di atas 1000 derajat Celcius biasanya kalau untuk bata api proses firingnya. Kemudian habis itu baru di machining atau di finishing ya, ke bentuk standarnya. Nah, user tinggal menyusun bata di dalam furnace, jadi tinggal langsung masang ya. Berbeda kalau untuk yang monolitik atau powder ya. Kalau untuk monolitik dan powder ya, yang melakukan proses pencampuran, kemudian pencetakan, kemudian curing ya. Curing itu mengeringkan tapi pada kondisi udara terbuka gitu kan ya. Jadi dibiarkan sampai dia mengering ya. Jadi sama seperti orang nyetak beton ya, menggunakan semen dan pasir, jadi didinginkan, kemudian jika sudah didinginkan cetakannya dilepas ya, kemudian baru dilakukan proses drying ya dan preheating ya. Jadi perbedaannya seperti itu untuk yang bata dan powder untuk proses pembuatan dan pemasangan ya. Oke. Nah, ini untuk yang powder ya. Untuk yang powder ya. Jadi sama seperti jika kita
ingin membuat suatu cetakan beton ya. Jadi di sini dipasang namanya angkur ya, angkur. Jadi angkur ini untuk mengikat si refractory powder tadi. Jadi refractory powder dicampur air sehingga bentuknya seperti adonan cor-coran ya. Kemudian ditempelkan kepada material yang akan dilapis. Nah, biasanya pada material yang akan dilapis diberikan semacam angkur namanya ya, supaya si hasil coran dari powder refractory tadi ya itu tidak lepas, ya. tidak rontok ya, tidak rontok. Jadi seperti ini ya. Pada proses selanjutnya angkur ini tidak akan dilepas. Jadi angkur ini akan tetap menempel bersama dengan si coran castable, coran refractory tadi. Ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya Pak, sebelumnya nama saya Chandra Wijaya, Pak. Hmm? Izin bertanya, Pak, itu mengenai powder refractory ini, Pak, itu dia ada kayak semacam parameter khususnya gitu nggak sih, Pak? Kayak misalnya seberapa halusnya yang dibutuhkan, kan apa ya, tentu kan pasti bergantung sama kebutuhan perusahaan gitu kan, Pak? Ya, betul. Speknya macam-macam ya. Kalau untuk speknya macam-macam. Seperti di sini speknya macam-macam ya. Yang paling utama adalah sebetulnya komposisi ya. Komposisi. Jadi komposisinya tertentu, biasanya sih umumnya untuk powder refractory itu kita kalau di lapangan kita sebut castable ya, ya. Umumnya komposisinya terdiri dari senyawa Al2O3 dan SiO2 biasanya ya. Itu nanti tiap-tiap komposisi itu akan menentukan ketahanan temperatur maksimal ya. Untuk granularity-nya juga berbeda-beda. Jadi untuk ukuran partikelnya juga berbeda-beda. Betul. Itu ada kelas-kelas tertentu, ya. Jadi tergantung kebutuhan nanti biasanya, ya. Jadi granularity-nya macam-macam, ya. Tapi sejauh yang pernah saya temui itu ukuran partikelnya, ukuran butirnya itu tidak lebih dari 3 mili biasanya. Tidak lebih dari 3 mili. Ya. Tidak lebih dari 3 mili. Lagi mau ditanyakan? Belum kita masuk ke properties dari refractory. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Coba. Kalau Aman. kita penggunaan bata itu bisa nggak Pak, kita dalam satu furnace itu beda-beda gitu SK-nya, kayak bagian ini pakai yang sekian, model ini di bagian lain kita pakai yang bata lain juga, karena kan di dalam furnace itu juga temperaturnya beda-beda gitu Pak, apa dipukul rata sama semua gitu Pak? Ya betul, itu tadi yang saya bilang ya. Saya kembali ke blast furnace. Ini blast furnace temperatur tertinggi pada bagian bawah itu 1500 derajat Celcius, kemudian pada bagian atas itu terendah 250 derajat Celcius. Memungkinkan jika kita menggunakan bata api yang kita seragamkan semuanya, mungkin kalau 1500 kita pakai SK36 semua dari bawah sampai atas. Tapi kan kembali lagi pilihan menjadi tidak tepat karena nanti biayanya menjadi sangat mahal ya, karena semakin tinggi temperatur maksimal bata api itu harganya akan semakin mahal ya. Makanya karena dari itu ya untuk salah satunya juga efisiensi cost ya, kita harus memilih bata api yang tepat berdasarkan
penggunaannya. Ya. Jadi kalau misalnya pada temperatur 700 derajat Celcius, ya kita bisa menggunakan SK 30, ya. Dan pada temperatur 1500 kita bisa menggunakan SK 36 atau 38. Ya. Harus seperti itu, ya. Seperti itu. Oke. Saya lanjut kemudian ke materi selanjutnya, ya. Pembebanan dalam refraktori, ya. Jadi sama seperti komponen mesin, ya. Refraktori juga menderita beban, beberapa beban diantaranya, ya, seperti thermal load, ya, beban thermal, kemudian ada chemical load, ya, beban kimia, dan yang ketiga beban mechanical wear, ya, beban gesek mekanik, ya. Untuk thermal load, ya, karena dia bekerja di lingkungan temperatur tinggi, sehingga timbul ekspansi thermal, ya, akibat proses pemanasan pada temperatur tinggi muncul thermal expansion, dan ketika dia selesai bekerja pada temperatur beroperasi tinggi, kemudian didinginkan kembali ke temperatur awal, itu terjadi thermal shock, ya, kontraksi. Nah, itu juga terjadi di bata api, ya, atau di refraktori. Kemudian ada chemical load, ya. Jadi refraktori ini akan bersinggungan langsung dengan logam cair dan juga slag cair, ya. Di mana slag cair itu komposisi senyawa kimianya, ya, jenis senyawa kimianya itu menyerupai dengan refraktori biasanya, ya. Terdiri dari senyawa berupa ceramic oxide, ya, MgO, SiO2, Al2O3, biasanya sejenis slag dengan refraktori. Karenanya ada kemungkinan slag dan refraktori ini bereaksi. Tadi makanya terjadi istilah korosi slag, ya. Itu akibat slag dengan si refraktori ini bereaksi dikarenakan senyawa kimianya sejenis, ya. Nah, makanya di sini nanti ada perlu pemilihan perlu diperhatikan sifat asam dan basa dari slag, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, beban gesek mekanik, ya, antara hot metal dan slag yang mengabrasif refraktori, ya. Seperti kita ketahui, ya, pergerakan logam jadi kalau logam cair ketika dipanaskan itu kan yang terjadi adalah perubahan densitas, ya. Ketika dia semakin tinggi, densitasnya akan semakin rendah, kemudian dia naik ke permukaan, dia temperaturnya rendah, kemudian dia turun lagi. Jadi seperti proses masak air, ya. Kalau kita lihat masak air terjadi, sebetulnya di situ terjadi pergerakan air, ya. Terjadi pergerakan air yang cukup aktif, ya. Cukup masif juga pergerakannya akibat terjadinya density. Sama itu juga terjadi juga dalam proses peleburan, ya, antara slag dengan logam cair, sehingga itu nanti akan mampu mengabrasif si permukaan si refraktori yang bersentuhan langsung. Nah, ini, ya, sifat-sifat refraktori yang perlu diperhatikan, ya. Jadi properties yang harus dimiliki oleh refraktori, ya. Yang pertama adalah refractoriness, ya. Jadi refractoriness ini harus tinggi, yaitu refractoriness adalah ketahanan terhadap temperatur tinggi, ya. Dikarakterisasi dengan cara mengamati perubahan bentuk, ya, atau losses dari material tersebut saat dikenai temperatur tinggi atau tanpa beban, ya. Jadi kita semua tahu, ya, ketika material dikenai temperatur tinggi,
Pak siapa? Dian. CPNS. Saya lagi meeting, nanti setengah jam lagi ya. Oke, maaf sebentar. Oke, yang berikutnya fire resistivity, ya, ketahanan api. Ya. Di sini didefinisikan dengan kemampuan untuk mempertahankan bentuk awal ketika diberi beban sebesar 2 kg per cm persegi pada temperatur tinggi. Kalau tadi refractoriness tanpa pembebanan, fire resistivity dengan beban sebesar 2 kg per cm persegi. Kemudian ada spalling resistivity, ya, kemampuan untuk mempertahankan kekuatan mekanik terhadap pemanasan kejut berulang, ya. Jadi thermal shock, ya, harus tahan terhadap thermal shock, ya. Dikarakterisasi dengan memanaskan refraktori pada temperatur 850 derajat Celcius dan didinginkan secara cepat dalam air, ya. Dilakukan secara berulang hingga massa refraktori berkurang sebanyak 20%. Ya. Jadi ini untuk menunjukkan ketahanan terhadap shock thermal, ya, beban kejut thermal. Kemudian chemical or slug stability, ya. Jadi kemampuan untuk tidak bereaksi secara kimia, ya, terhadap slug dan logam cair. Ya. Jadi refraktori yang betul-betul bagus itu adalah refraktori yang tidak bereaksi dengan slug atau logam cair. Dikarakterisasi dengan cara dicelupkan ke dalam slug cair. Nah, ini properties yang selanjutnya, mechanical strength, ya. Jadi kemampuan terhadap kontraksi, ya, yang dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan struktural dan juga ekspansi yang bisa menyebabkan pecah, ya, baik itu selnya yang pecah atau bara apinya yang pecah. Sel itu yang diistilahkan dengan sel itu adalah dinding terluar dari konstruksi tungku peleburan. Biasanya dinding terluar itu dilapisi dengan material plat baja. Nah, plat baja itu kita sebut sel. Ya. Jadi ketika suatu material dipanaskan, dia akan mengalami ekspansi, ya, memuai. Ya. Begitu juga dengan refraktori. Ketika dipanaskan, dia akan memuai. Ya. Nah, ketika dia memuai, ya, otomatis dia akan menekan, ya, sel, ya. Dia akan menekan sel, ya. Ada beberapa kejadian dulu, ya, pengalaman di LIPI Lampung, ya, selnya itu sampai pecah, ya. Jadi plat bajanya itu sobek, pecah, ya, menimbulkan suara. Ketika pecah itu menimbulkan suara yang cukup keras, ya, akibat proses ekspansi yang cukup besar dari bata api, ya. Nah, biasanya untuk mengatasi ekspansi dari refraktori itu biasanya pada lapisan antara sel dengan refraktori itu diberikan material insulasi, ya. Material insulasi tadi biasanya berupa fiber, ya, berupa refraktori fiber seperti ceramic fiber, atau bisa juga dalam bentuk powder. Ada juga insulasi dalam bentuk powder, ya, seperti blasram namanya, atau juga kita bisa menggunakan material, ya, material powder yang sifat ketahanan temperaturnya cukup baik, ya, cukup baik, ya. Yang paling murah biasanya kita menggunakan slug. Jadi slug yang sudah membeku, ya, kita gerus, kemudian kita selipkan di antara celah antara lapisan bata api dengan si sel dinding. Ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk bermacam-macam jenis refraktori itu memiliki sifat ekspansi, thermal ekspansi yang berbeda-beda, ya. Ya, tentunya semakin tinggi temperatur, ya, ekspansi termalnya juga akan semakin tinggi, ya.
Oke. Berikutnya ini konduktivitas termal. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal ya, bahwa refraktori harus mampu menahan panas agar rugi-rugi panas yang terjadi kecil ya, sehingga energi lossisnya atau panas lossisnya itu rendah ya. Nah, untuk tiap-tiap jenis material ya itu memiliki sifat konduktivitas termal yang berbeda-beda ya, konduktivitas termal yang berbeda-beda. Yang kita harapkan adalah material yang memiliki konduktivitas rendah pada temperatur tinggi ya. Oke, nah ini kembali lagi kita berbicara tentang pemilihan material refraktori yang tepat ya. Kita harus memilih refraktori yang tepat ya. Kenapa? Ya. Karena yang pertama, refraktori itu sifatnya consumable ya, consumable. Jadi ada umur pakainya. Suatu saat dia akan habis ya. Bisa jadi tadi karena dia bereaksi dengan slag, bisa juga karena tadi ada abrasif mekanisme ya. Sehingga proses penggantian yang terlalu sering akan menyebabkan biaya produksi menjadi meningkat ya. Ya. Jadi penggantian yang terlalu sering ya, replacement ya. Selain itu replacement ya, itu juga pada saat penggantian itu biasanya produksi stop ya, produksi stop baru penggantian refraktori ya. Kalau terlalu sering mengganti berarti terlalu akan stopnya juga akan sering ya, kerugian tentunya akan bertambah ya jika pabrik terlalu banyak stop. Nah yang berikutnya ya energi konsumsi ya dan juga kualitas produk. Jadi kalau kita tidak memilih refraktor yang tepat ya, heat loss besar, konsumsi energi juga akan semakin besar. Produk quality ketika refraktori bereaksi dengan slag dan logam ya. Contohnya ketika kita menggunakan refraktori berbasis silika, kemudian kita melebur besi dan ada terjadi reaksi antara silika dan besi, kemudian silika akan masuk ke dalam besi menjadi sehingga kandungan silika di dalam si refraktori berkurang, tentunya itu akan mempengaruhi produk dari besi yang dihasilkan. Jadi ada silika yang akan masuk ke dalam besi. Itu bisa terjadi yang seperti itu. Ya. Oke, nah saya percepat sedikit karena tinggal kita sampai jam 11:30 ya, betul ya? Sampai 11.40 Pak. Oh 11:40, oke. Nah, oke, masih ada 20 menit, oke. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, basisitas dalam refraktori, ya ini penting, ya ini penting. Jadi slag ya, slag itu memiliki basisitas, ya slag itu memiliki basisitas. Dikelompokkan menjadi asam, basa, dan di tengah-tengahnya netral, ya slag. Jadi pemilihan material refraktori harus berdasarkan sifat dari slag, ya. Jadi kalau slagnya bersifat asam, kita harus memilih refraktori yang bersifat asam, ya. Kalau slagnya bersifat basa, kita juga harus memilih refraktori bersifat basa. Kalau berlawanan, ya, akan terjadi reaksi, ya, antara slag dan refraktori, sehingga umur refraktori semakin berkurang. Ya. Untuk menghitung basisitas dalam slag, ya, biasanya persamaannya menggunakan persamaan quaterner, ya, quaternary basicity, ya. CaO plus MgO dibagi SiO2 plus Al2O3, ya, karena keempat senyawa ini umumnya memang terdapat di dalam slag, ya. Atau bisa juga menggunakan simply basicity untuk kasus-kasus
pengolahan mineral tertentu seperti misalnya untuk pada proses peleburan biji besi biasanya menggunakan simply atau binary basicity, ya, yaitu rasio CaO per SiO2. Ya. Jadi semuanya tergantung pada material yang akan dilebur nanti. Ya. Bisa menggunakan quaterner basicity, binary atau simply basicity, atau juga bisa ternary basicity. Ya. Untuk refraktori sendiri, ya, kalau kita kelompokkan berdasar sifat keasaman dan kebasaannya, untuk sifat asam itu ada bata api silika, ya, silika brick, kemudian ada karbon blok. Karbon blok ini bisa digunakan pada kondisi asam dan juga pada kondisi basah, ya, karbon blok. Kemudian untuk netral itu ada fire brick, ya, fire brick atau fire clay kita sebutnya, itu gabungan antara Al2O3 dan juga sedikit SiO2. Kemudian untuk basa itu ada magnesit brick, ya, MgO, ya, dan juga chrome magnesia brick. Jadi campuran antara magnesia dan chrome. Kita bahas satu-satu, ya. Silika brick. Ya. Ini silika brick, ya. Jadi warnanya kuning kecoklatan, ya, pasaran. Termasuk kategori refraktori bersifat asam. Temperatur softening, jadi temperatur dia mulai melunak, ya, tapi dia belum sampai lebur, belum sampai berubah menjadi liquid, tapi dia sudah melunak, itu 1650 derajat Celcius. Nah, temperatur leburnya itu 1750 derajat Celcius. Ini paling rendah dibandingkan refraktori lainnya. Ya. Bahan baku materialnya itu dari quartz, SiO2 yang difusion, ya, pada temperatur tinggi. Ini spesifikasi dari silika brick, ya, bata api silika. Nah, properti dari bata api silika, ya, ekspansinya cukup baik pada temperatur tinggi, ya, ekspansinya cukup baik, ya. Sedangkan untuk konduktivitas termalnya juga baik, ya. Jadi cukup rendah, ya, untuk di sini, ya. Dibandingkan dengan Al2O3 dan magnesit itu silika brick konduktivitas termalnya sangat baik. Hanya saja tadi ketahanan terhadap temperatur maksimal operasionalnya itu rendah dibandingkan dengan magnesit dan fire brick. Nah, untuk aplikasi dari bata api silika ini biasanya digunakan pada blast furnace stove, ya. Di sini temperaturnya tidak terlalu tinggi, sekitar 1000 sampai 800 sampai 1000 derajat Celcius. Jadi blast furnace stove ini adalah suatu alat penukar panas, ya. Jadi untuk memanaskan udara pembakaran sebelum masuk ke dalam blast furnace, ya. Jadi pada blast furnace itu biasanya udara pembakaran itu dipanaskan terlebih dahulu pada menggunakan blast furnace stove, ya. Sehingga nanti udara pembakaran di sini sebelum masuk blast furnace itu sekitar 700 sampai 1000 derajat Celcius. Jadi udara masuknya udara yang memang udara panas betul, ya, udara panas sekali, ya. Atau juga penggunaannya salah satunya itu pada coke oven. Jadi coke oven ini adalah suatu oven, ya, suatu oven yang digunakan untuk mengkarbonisasi batu bara. Jadi kokas itu adalah bahan bakar untuk pada proses peleburan pada blast furnace, ya. Kokas itu diperoleh dengan mengkarbonisasi batu bara menggunakan coke oven, ya, coke oven. Bahan bakarnya biasanya gas yang dihasilkan dari proses karbonisasi itu sendiri. Jadi pada saat proses karbonisasi batu bara itu dihasilkan gas CO, ya, gas CO. Nah, gas CO ini memiliki sifat
flammability yang cukup tinggi, artinya mudah terbakar. Nah, gas CO ini digunakan untuk sebagai bahan bakar untuk membakar batu bara, untuk mengkarbonisasi batu bara. Nah, biasanya blast furnace dan coke oven ini terintegrasi dalam satu pabrik, ya. Dalam satu pabrik biasanya terintegrasi karena pada proses peleburan biji besi pada blast furnace ini dihasilkan gas CO yang cukup banyak. Nah, gas CO ini dimanfaatkan untuk mengkarbonisasi batu bara menjadi coke oven. Namun, ya, dari hasil proses karbonisasi ini juga nanti di sini juga akan dihasilkan gas CO lagi. Jadi pada proses blast furnace ini, ya, biasanya selain dua ini, biasanya juga akan dibangun nanti satu lagi biasanya power plant, ya. Power plant itu pembangkit listrik dengan menggunakan bahan bakar gas CO tadi yang dihasilkan dari blast furnace dan juga dari coke oven. Makanya biasanya untuk suatu pabrik blast furnace itu pasti memiliki tiga unit, ya. Coke oven, kemudian blast furnace, yang ketiga power plant, ya. Oke. Kemudian yang kedua magnesia brick, ya, bata api magnesia, ya. Nah, ini sifatnya basah, bata api refraktor ini bersifat basah. Nah, ini temperatur softeningnya tinggi, 2000 derajat Celcius. Titik leburnya sangat-sangat tinggi, 2800 derajat Celcius. Harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang silika brick tadi, ya. Bahan bakunya menggunakan dari alam berupa magnesit, ya, MgCO3, atau bisa juga dolomit, ya, MgCO3 plus CaCO3 kalau dolomit, ya. Ada kalsium oxide di dalamnya sedikit, tapi bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan bata api magnesia. Ya, berikut parameter dari magnesia brick, ya, komposisi, kemudian basisitasnya, bulk density, dan juga average size-nya. Berikut propertinya, ya. Kalau kita lihat dari ekspansinya, ya, thermal ekspansinya ini di atas silika, ya, di atas silika pada temperatur yang tinggi, ya, pada temperatur 1400 di atas silika, ya. Artinya ini ekspansi termalnya cukup tinggi sehingga kita perlu menyiapkan space insulasi yang cukup di antara magnesia brick dengan sel, ya. Karena kalau tidak nanti selnya akan rusak karena akibat dari beban ekspansi dari magnesia yang sangat besar. Ya. Kemudian untuk konduktivitas termalnya juga sama, ya. Konduktivitas termalnya tidak lebih baik dari silika, ya. Ini konduktivitas termalnya cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan silika pada temperatur 1500 derajat Celcius, ya. Ya. Tapi walau bagaimanapun sifat basahannya tadi, ya, kemudian ketahanannya pada temperatur tinggi menyebabkan magnesia brick ini tidak bisa digantikan oleh silika brick, ya. Walaupun memiliki kelemahan di kedua properti ini, ya. Oke, nah selanjutnya aplikasi untuk magnesia brick, ya. Nah, yang pertama untuk peleburan yang menghasilkan slag mengandung FeO ini tidak tepat penggunaan MgO, ya, untuk magnesia brick. Kenapa? Karena fasa cair dan temperatur fasa cair dan fasa padat, ya, liquidus dan solidus temperaturnya, ya, pada MgO itu akan menurun seiring dengan meningkatnya FeO, ya. Jadi ketika ada slag mengandung banyak FeO, kemudian di situ ada refraktori MgO, dikhawatirkan nanti FeO tersebut akan bereaksi dengan MgO, ya. Nah, ketika ini bereaksi FeO dan MgO, ya, temperatur liquid dan temperatur solidusnya akan turun,
Nah, ketika temperatur liquidusnya turun, ya otomatis bata apinya akan melting, ya, akan rusak, ya, akan melting, akan meleleh refraktorinya, ya. Oke, oleh karenanya bata api magnesia jarang digunakan pada blast furnace untuk melebur biji besi, ya, karena di situ ada FeO, ya. Kemudian, nah ini, bagaimana reaktivitasnya terhadap MnO? Nah, kalau kita lihat reaktivitas MgO terhadap MnO, ya, itu lebih tahan dibandingkan reaksinya dengan FeO. Jadi kalau kita lihat di sini temperatur liquidusnya dan solidusnya, ya, sorry, oke. Ini kalau digambarkan, kalau nanti grafik yang sebelumnya, yang MgO FeO dengan MgO MnO ini disandingkan, ya, temperatur liquidus dan solidusnya relatif lebih baik ketika MgO bertemu dengan MnO, ya. Makanya MgO ini banyak, refraktori MgO ini banyak digunakan, diaplikasikan untuk proses peleburan biji mangan menjadi logam feromangan, karena MnO relatif tidak sedikit bereaksi dengan MnO, ya. Selain itu juga, selain dalam peleburan biji mangan, ya, MgO, refraktori MgO juga digunakan untuk pada proses peleburan baja mangan. Nah, ini salah satu contoh hasil produk peleburan baja mangan itu sudah disinggung kemarin, rel kereta api, ya. Jadi rel kereta api ini adalah, sebetulnya rel kereta api ini baja mahal, ya, baja mahal, ya. Tapi banyak orang tidak tahu, ya. Mungkin kalau banyak orang tahu kalau rel kereta api ini terbuat dari baja mahal, mungkin sudah banyak rel-rel kereta api yang hilang, dicuri orang. Karena kandungan Mn-nya sangat tinggi, ya. Kandungan Mn dalam baja mangan itu 12-15% Mn, ya. Sehingga dia memiliki sifat ketahanan gesek yang luar biasa tinggi, ya. Kita lihat sampai beratus-ratus tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, jarang sekali kita melihat penggantian rel kereta api, ya, karena tadi mangan memberikan sifat ketahanan haus yang sangat tinggi pada logam besi baja. Oke, nah ini aplikasi bata api magnesia, ya. Ini pada tungku arc furnace untuk pembuatan logam feromangan, ya. Pada bagian bottom, ya, bagian bawah itu biasanya powder MgO digunakan, dan bata api MgO pada bagian dinding, ya. Oke, nah berikutnya chrome magnesia brick. Jadi magnesia ditambahkan sedikit chrome, ya. Ini penampakannya, sifatnya dari netral sampai basah, ya. Softening temperaturnya menurun ketika ditambahkan chrome, jadi sekitar 1800 derajat Celcius, tapi masih di atas silika, ya. Bahan bakunya bisa chromit atau juga magnesit, ya. Chromit untuk penambahan chrome-nya, magnesit untuk penambahan MgO-nya. Nah, kalau kita lihat di sini sedikit terjadi perbaikan di properties untuk ekspansi dan juga konduktivitas termalnya. Jadi untuk ekspansinya lebih baik dibandingkan dengan magnesit, ya. Kemudian untuk thermal konduktivitasnya juga sama, ya. Jauh di bawah magnesit. Jadi penambahan chromit ini sebetulnya untuk memperbaiki properties expansion, thermal expansion dan thermal conductivity, ya. Tapi dengan efeknya terjadi penurunan temperatur operasional dari ketahanan temperatur operasional dari bata api magnesia, ya. Oke, nah ini kita lihat aplikasi untuk chrome magnesia brick biasanya untuk peleburan feromangan, ya, dan juga untuk peleburan ferrochrome, ya. Terjadi sedikit penurunan, ya, penurunan liquidus temperatur, ya, tapi tidak terlalu besar. Di sini kalau kita lihat liquidus temperaturnya dari ketika penambahan MgO ini berkurang dari 2800 ke 2400 derajat Celcius, ya. Kemudian paling terendah di titik eutetic ini sekitar 2100. Jadi temperatur leburnya masih di atas 2000 derajat Celcius untuk bata api
chrome magnesia brick. Ya. Jadi masih lebih baik, masih setingkat di atas silika brick untuk ketahanannya terhadap temperatur. Oke, ini untuk terhadap FeO ya. Terhadap FeO sama, terhadap FeO juga ya. Jadi temperatur liquidisnya juga akan berkurang seiring dengan masuknya FeO ke dalam refraktori. Ya. Nah ini aplikasi untuk magnesia chrome ya, bata api magnesia chrome ya. Itu umumnya digunakan pada proses pada tungku AOD ya, argon ya, oksigen decarburizer ya, decarburization ya, argon oksigen decarburization furnace. Ini pada proses refining baja ya, dari hasil peleburan setelah dilebur menggunakan arc furnace, kemudian di refining ya untuk mengurangi kandungan karbonnya dengan cara menginjeksi oksigen dan argon ya. Biasanya ini dilakukan pada saat proses pembuatan stainless steel ya, pada saat proses pembuatan stainless steel ya. Jadi arc furnace kemudian ke dalam ladle, dari di ladle ditambahkan chromium, nikel ya untuk mendapatkan komposisi stainless steel, biasanya 18% chrome, 8% nikel. Kemudian karbonnya diturunkan ya, karena karbon berdampak negatif pada proses stainless steel. Makanya stainless steel itu biasanya kandungan karbonnya dibuat serendah mungkin, karenanya prosesnya dilakukan dengan memurnikan logam cair tadi menggunakan AOD furnace. Ya. Nah, ini berikutnya fire brick atau fire clay ya. Fire brick atau fire clay. Jadi ini bata apinya bersifat netral ya. Temperaturnya lebih rendah di bawah dari silika brick ya. Di bawah dari silika brick 1150 sampai 1350 derajat Celcius. Kalau kita ke toko menyebutkan bata api tanpa spesifik menyebutkan itu silika, magnesia, itu biasanya yang dikasih adalah bata api seperti ini. Fire brick, bata api biasanya dikasih adalah bata api tipe fire brick. Ya, jadi ketika kita ingin memesan bata api, spesifik kita menyebutkan apakah itu silika, apakah itu magnesia atau magnesia chrome. Karena kalau tidak nanti kita akan diberikan biasanya bata api yang fire brick atau fire clay ini. Ya. Karena kalau dari penamaannya, kalau ini di Indonesia kan bata api, ya fire brick bata api. Padahal komposisinya jenisnya berbeda. Ya. Bata api bisa, refraktori bisa macam-macam tadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Ini properties dari tiap-tiap bata api. Nah ini propertiesnya ya tidak lebih baik dibandingkan dengan silika dan silika brick ya, silika brick. Ya. Masih lebih baik silika brick. Oke, nah ini berikutnya saya percepat sedikit ya, karena waktu ini sudah hampir habis. Tidak banyak lagi slide-nya sebentar. Oke, ini saya ingin menampilkan sebuah jurnal ini ya. Ini pengaruh FeO terhadap refraktori. Jadi sebetulnya FeO ya, FeO ini memiliki efek yang tidak baik terhadap bata api ya. Tapi ya pada slag ya, FeO ini memberikan efek terhadap kekentalan dari slag. Jadi semakin tinggi FeO dalam slag ya, kentalannya akan semakin berkurang atau slag akan semakin encer ya, semakin encer. Nah, slag encer itu sangat penting ya, dan akan berpengaruh terhadap proses recovery logam yang kita dapatkan akan lebih baik ketika kita menggunakan slag yang lebih kental. Dan slag yang lebih encer itu biasanya juga lebih mudah keluar ketika dikeluarkan dari furnace, sehingga operasionalnya lebih mudah, pengoperasiannya lebih mudah. Tapi hati-hati ya, FeO ini berdampak buruk terhadap refraktori. Ya.
Oke. Nah, berikutnya ini beberapa aplikasi untuk fire brick ya atau fire clay ya. Di sini ada tungku induksi. Pada tungku induksi biasanya fire brick atau fire clay bisa berbentuk bata untuk ukuran induksi yang besar atau bisa juga dalam bentuk powder untuk tungku induksi yang ukurannya kecil ya. Kemudian ini ada tungku sederhana, tungku cupola furnace ya. Tungku cupola furnace ini tungku untuk melebur besi tua ya. Jadi biasanya untuk mendapatkan komponen-komponen mesin biasanya besi-besi bekas dilebur kemudian dicetak ke dalam suatu cetakan. Nah, ini biasanya menggunakan tungku tegak yang namanya tungku cupola. Hampir mirip dengan blast furnace struktur bangunannya ya. Kemudian berikutnya aplikasi untuk fire clay juga banyak digunakan pada ladle furnace, pada ladle ya. Jadi ladle ini adalah suatu ember untuk menampung logam cair sebelum dicetak ke dalam cetakan ya. Kemudian ada carbon brick. Oke, saya minta waktu sedikit ya, 5 menit lagi ya. Mungkin nggak banyak lagi nih, tinggal 3 atau 4 slide lagi. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ada carbon brick. Jadi bata api karbon ya. Ini durability-nya luar biasa bagus ya. Harganya juga sangat-sangat mahal ya. Stabil pada kondisi asam dan basah ya. Dapat tahan temperatur di atas 2000 derajat Celcius ya. Nah, ini bahan bakunya bisa dari antrasit atau kopas. Nah, ini propertiesnya high mechanical strength ya pada temperatur rendah dan tinggi, kemudian long lifetime ya, lebih dari 5 tahun. Kemudian thermal expansinya rendah, namun konduktivitas thermalnya tinggi ya. Kemudian tidak tahan shock thermal ya. Jadi pemanasan atau penurunan temperatur harus dilakukan secara bertahap ya. Dan berikutnya karbon brick, bata karbon ini dapat teroksidasi pada temperatur 500 derajat Celcius di mana karbon akan bereaksi dengan oksigen ya, membentuk senyawa CO atau CO2. Karenanya kondisi atmosfer pada saat proses peleburan harus udara berlebih harus seminimal mungkin. Ya. Nah, berikut aplikasi bata karbon biasanya pada temperatur operasional yang sangat-sangat tinggi biasanya diletakkan pada bagian dasar tungku ya, di mana di situ nanti terdapat logam dan slug cair ya, untuk blast furnace dan juga untuk arc furnace itu biasanya pada bagian bawah juga itu biasanya menggunakan magnesium karbon brick ya, jadi magnesium yang ditambahkan karbon ya. Oke, nah ini kesimpulan untuk hari ini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari beberapa properties penting ya pada refraktori, kemudian bentuk dari refraktori, kemudian tipe-tipe refraktori ya, ada asam, netral, dan basa, kemudian beberapa refraktori yang umum yang sering digunakan dan juga aplikasinya seperti silika, magnesia, chromit, fire clay, dan karbon. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam materi ajar kali ini. Silakan nanti jika ingin mendalami bisa dipelajari lebih lanjut dari referensi ini. Oke, demikian untuk materi kali ini. Silakan mungkin 5 menit jika ada yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Sepertinya cukup, Pak. Cukup, oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya stop share. Untuk materi nanti akan diunggah Pak Arham mungkin ya di Google Classroom. Oke, kita sudah lebih 5 menit, jadi mohon maaf atas kelebihan waktunya. Untuk materi sesi kuliah pagi ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ingin meninggalkan Google Classroom.